Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkair Yazibuan, NIM 61924211018. Saya dari kelas PKUA 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang protein. Apa itu protein? Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala sulfur serta fosfor. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan virus. Kebanyakan protein merupakan enzim atau subunit enzim. Jenis protein lain berperan dalam fungsi struktural atau mekanis, seperti misalnya protein yang membentuk batang dan sendi sitoskeleton. Jenis-jenis protein dan pembagian protein. Dalam protein tersebut terdapat jenis atau macam-macam protein yang terbagi atas 3 bagian. Yang pertama ada protein berdasarkan fungsinya. Protein berdasarkan fungsinya dengan fungsinya terdiri atas 3 macam, antara lain protein sempurna. Protein sempurna ialah protein yang di dalamnya terkandung suatu asam amino yang lengkap. Protein sempurna tersebut pada umumnya terdapat pada hewan. Yang kedua ada protein kurang sempurna. Protein kurang sempurna ini ialah protein yang asam aminonya lengkap namun jumlah dari beberapa asam amino tersebut sedikit. Protein kurang sempurna tersebut tidak mampu untuk mencukupi pertumbuhan, namun protein kurang sempurna tersebut dapat mempertahankan jaringan yang telah ada sebelumnya. Protein yang tidak sempurna. Protein tidak sempurna ialah protein yang kurang atau juga tidak mempunyai asam amino esensial. Protein tidak sempurna tersebut tidak mampu untuk mencukupi pertumbuhan dan juga mempertahankan yang telah ada sebelumnya. Jenis protein berdasarkan komponen-komponen penyusun. Jenis protein berdasarkan komponen ada terbagi atas 3. Yang pertama protein sederhana. Protein sederhana ialah protein dari hasil hidrolisa. Total protein tersebut ialah campuran atau berbagai macam asam amino. Protein kompleks. Protein kompleks ialah protein yang dari hasil hidrolisa. Total protein tersebut yang terdiri dari berbagai macam asam-asam amino. Selain itu pula terdapat komponen-komponen yang lain seperti ialah unsur logam, glukosa, fosfat, dan lain-lain. Protein derivat. Protein derivat ialah protein yang merupakan suatu ikatan antara intermediate product yang terdapat dari hasil hidrolisa parsial yang berasal pada protein natif. Yang ketiga ada jenis protein berdasarkan sumber protein. Protein tersebut dibedakan menjadi protein nabati dan juga hewani. Protein nabati itu protein yang berasal dari tanaman dan tumbuh-tumbuhan, sedangkan protein hewani itu ialah protein yang terdapat pada hewani. Ada contoh takaran makanan untuk protein dalam sehari dan persajian makanan. Protein pada nasi sebanyak 4,2 gram, sedangkan untuk sayurnya kita pilih sayur rebus yang memiliki 1 gram protein. Untuk lauknya kita pilih telur goreng yang memiliki protein sebanyak 6,27 gram. Jika kita konsumsi makanan ini dalam sehari 3 kali, maka asupan dalam makanan kita sebanyak 34,41 gram protein dalam sehari. Untuk contoh produknya kita pilih roti sari gandum yang memiliki informasi gizi totalnya 200 kalori dan energi lemak 90 kalori, lemak total 10 gram, protein 3 gram, karbohidrat total 25 gram, gula 9 gram, natrium 110 mg, vitamin B1 20%, vitamin B2 15%, vitamin B6 20%, vitamin B12 25%. Yang kedua ada Fitbar. Fitbar memiliki informasi gizi, energi 460 kJ, lemak
sebanyak 3,5 gram, lemak jenuh 1 gram, lemak trans 0 gram, kolesterol 0 gram, protein 3 gram, karbohidrat 18 gram, serat 1 gram, gula 6 gram, sodium 30 mg. Yang ketiga adalah nabati cheese wafer. Informasi gizinya: lemak total 4 gram, lemak jenuh 2,5 gram, lemak trans 0 gram, protein 1 gram, karbohidrat total 14 gram, gula 6 gram, natrium 100 mg, vitamin A 25%, vitamin B 1 30%, vitamin B2 25%, vitamin B6 25%, vitamin B12 25%. Dari 3 produk tersebut yang memiliki informasi gizi protein yang tinggi yaitu terdapat pada Fit Bar dan juga roti sari gandum. Sedangkan nabati cheese wafer hanya memiliki 1 gram protein. Berikutnya protein secara general dan khusus untuk atlet. Jumlah konsumsi protein dibutuhkan untuk pertumbuhan, perkembangan, pembentukan otot, pembentukan sel-sel darah merah, pertahanan tubuh terhadap penyakit, enzim dan hormon, dan sintesa jaringan-jaringan badan lainnya. Protein dicerna menjadi asam-asam amino yang kemudian dibentuk protein tubuh di dalam otot dan jaringan lainnya. Protein dapat berfungsi sebagai sumber energi apabila karbohidrat yang dikonsumsi tidak mencukupi seperti pada waktu latihan fisik intensif. Sebaiknya kurang lebih 15% dari total kalori yang dikonsumsi berasal dari protein. Begitu pentingnya protein, atlet akan disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang memiliki protein berkualitas tinggi seperti pada daging ayam, sapi, ikan, telur, dan produk susu, kacang, juga biji-bijian. Kebutuhan protein orang dewasa sehari-harinya adalah untuk mengganti nitrogen yang hilang yang berfungsi dengan olah daya atau metabolismenya, serta yang hilang dari kulit dan usus, yaitu sebesar 0,6 gram. Cabang olahraga yang memerlukan kekuatan dan kecepatan perlu mengkonsumsi protein antara 1, sampai 1,7 gram per harinya, dan atlet endurance antara 1,2 sampai 1,4 gram dalam sehari. Sumber protein yang berasal dari pangan hewani seperti susu, telur, daging, unggas, ikan, dan kerang, serta pangan nabati seperti kedelai dan produk olahan seperti tempe, tahu, dan kacang-kacangan lainnya. Fungsi protein dalam tubuh. Protein berfungsi sebagai zat pembangun, di mana protein berperan sebagai bagian utama sel dan protoplasma, bagian pada jaringan tubuh, penunjang tulang, gigi, rambut, dan kuku, bagian enzim dan hormon, bagian cair tulang dari kelenjar, serta merupakan bagian dari zat antibodi sebagai pengatur kelangsungan proses dalam tubuh, sebagai pemberi tenaga dalam keadaan energi kurang tercukupi oleh karbohidrat dan lemak. Negatifnya, apabila seseorang mengkonsumsi protein secara berlebihan, maka dapat membahayakan kesehatan tubuh, seperti kehilangan kalsium, menyebabkan sembelit, memicu diare, penyebab penyakit ginjal, bau mulut, berat badan meningkat, dehidrasi, meningkatkan risiko penyakit kanker, serta jerawat. Positifnya, untuk membentukkan tulang, membantu memperbaiki jaringan tubuh, membantu tubuh merasa kenyang lebih lama, membantu antibodi untuk kekebalan tubuh. Meminum whey protein. Meminum whey protein atau protein kemasan seperti susu bubuk setiap hari sangat tidak boleh, karena jika mengkonsumsinya secara berlebihan justru bisa menimbulkan risiko bagi kesehatan. Karena protein bubuk mengandung 3 asam amino esensial, yaitu leusin, valin, dan isoleusin. Positifnya meningkatkan massa dan kekuatan otot, menambah berat badan, mempercepat penyembuhan luka, memperkuat daya tahan tubuh, mengurangi kolesterol dan tekanan darah. Negatifnya, mengkonsumsi protein berlebihan dapat menyebabkan masalah pencernaan seperti mual, perut kembung, diare, nyeri, dan kram perut. Selain itu, orang yang mengalami masalah ginjal dan hati juga sebaiknya dihindari mengkonsumsi whey protein. Tapi perlu diingat, sesungguhnya semua hal yang berlebihan itu sangat tidak baik. Sekian dan terima kasih.